Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih penonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Oke, kita masuk ke bagian kedua pembahasan UAS kelas 6 SD. Di bagian kedua ini kita udah masuk di nomor 6 ya. Nah, nomor 6 ini mengenai pecahan. Hasil dari 6/8 ditambah dengan 5/12 ditambah dengan 3/2 adalah. Nah, untuk mengerjakan soal pecahan seperti ini, kita cari dulu yang namanya KPK-nya, atau kelipatan persekutuan terkecil. Bahasa mudanya, KPK itu adalah bilangan yang dapat dibagi dengan ketiga angka ini. Bilangannya itu, kalau kita cari ya, itu adalah 24. 24 bisa bagi 8, 24 bisa bagi 12, 24 juga bisa dibagi dengan 2. Loh kak, kan 48 juga bisa. Iya, 48 juga bisa dibagi dengan ketiga angka ini. Tapi ingat, dia kan KPK terkecil. Nah, 48 kan udah lebih besar ya daripada 24. Jadi yang paling kecil yang bisa membagi ketiga bilangan ini adalah 24. Cara cepat mencari KPK-nya gimana kak? Caranya kita lihat di antara tiga bilangan ini yang paling besar yang mana? Yang paling besar itu 12. Nah, karena yang paling besar ini 12 ditambah 12, itu hasilnya 24. Kita stop di 24 ya. Nah, baru kita coba bagikan dengan ketiga bilangan ini. 24 bagi 8 bagi 12 bagi 2 ternyata bisa. Jadi kita stop di 24. Nah, seandainya kalau belum bisa, kita lanjut. 24 tambah 12, 36. Pokoknya kita lanjut sampai angka yang dihasilkan itu bisa membagi ketiga angka ini. Nggak hanya 3 ya, bisa aja nanti ada 4 angka. Pokoknya tergantung dengan soalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, saat ini kita menghitung satu persatu. 24 bagi 8 itu 3. 3 kali 6 itu 18. Kemudian dijumlahkan lagi dengan yang berikutnya. 24 bagi 12 itu 2. 2 kali 5 itu 10. Selanjutnya 24 bagi 2 itu 12. 12 kali 3 itu 36. Nah, ini kita kerjakan 18 tambah 10 tambah 36. 64 ya. Dibagi dengan 24. Nah, ini kan masih dalam bentuk pecahan biasa. Sementara di optionnya itu semuanya pecahan campuran. Jadi harus kita ubah dulu. Sebelum kita ubah, ini bisa kita sederhanakan dulu. Kira-kira ini sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi dengan 8. 64 dibagi 8 itu 8. 24 dibagi dengan 8 itu 3. Nah, kalau sudah seperti ini, gimana kak cara mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran? Caranya mudah, kita lakukan pembagian pistol. 8/3. 8 dibagi 3. Nah, yang terdekat itu dikali berapa? Dikali 2 ya. 2 kali 3 itu 6. Kalau kali 3 udah lewat. 3 kali 3 itu 9. Jadi kita ambil 2 aja. 2 kali 3 6. 8 kurang 2 itu 2. Nah, 2 berarti udah selesai ya, nggak bisa lagi ya. Nah, kalau udah seperti ini, maka pecahan campurannya itu 2-nya, ini 2 ya, atau hasilnya ini kita letak di depan. Kemudian untuk pembilangnya itu adalah sisa. Sisanya di sini 2. Sementara untuk penyebutnya itu tetap, yaitu 3. Jadi untuk nomor 6 ini jawabannya ada di opsi yang B ya. Kemudian kita masuk nomor 7. Nomor 7 ini juga masih pecahan ya. Dia dikalikan 5/6 dikali 156. Nah, kalau kita kerjakan seperti biasa kan 5 dikali 156 baru dibagi dengan 6. Tentu itu besar ya hasilnya, kita susah menghitungnya. Caranya kita bagi dulu, 156 dibagi dulu dengan 6. Kita gunakan saja pembagian pistol seperti biasa. 15 dengan 6. Yang mendekati itu kali 2 ya.
2 kali 6 12. Kalau seandainya kali 3 kali 6 udah 18, udah lewat. Kita teruskan ya, 6 turunkan ke bawah, 5 kurang 2 itu 3. 36 bagi 6 itu hasilnya 6 ya, 6 kali 6 36. Jadi hasil 156 bagi 6 itu adalah 26. Kita coret, jadinya hasilnya 26. Maka yang tersisa itu 5 kali 26. 5 kali 6 30, 5 kali 2 10. Tadi ada sisa 3. Jadi 130 ada di opsi yang D. Nah, lanjut lagi ke nomor 8. Itu adalah 25 dibagi dengan 3 per 4. Nah, untuk pembagian maupun perkalian pecahan sebaiknya kita ubah dulu pecahan campuran jadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Pertama, bilangan pokoknya ini kita kali dengan penyebutnya. Nah, 3 dikali 4 itu 12. Kemudian hasilnya ini dijumlahkan dengan pembilangnya. Pembilangnya itu 3, jadi 15. Untuk penyebutnya tetap itu 4. Jadi untuk pembagiannya berubah ya. 25 dibagi dengan 15 per 4. Nah, untuk pembagian sendiri pasti udah tahu ya. Komponen setelah pembagian itu dibalikkan. Yang awalnya pembilang jadi penyebut. Begitu juga penyebut jadi pembilang. Jadinya 25 dikali dengan 4 per 15. Nah, ini kalau kita kalikan 25 kali 4 itu nanti lebih susah untuk membagikannya. Langsung aja kita bagikan 25 dibagi dengan 15. Sama-sama dibagi 5. 15 dibagi 5 itu 3. 25 bagi 5 itu 5. 5 dikali 4 itu 20 ya. Kemudian ini tadi sisanya cuma 3. Jadi 20 per 3. Nah, ini kalau kita lihat di opsi juga hasilnya semua pecahan campuran, bukan pecahan biasa. Jadi ini harus kita ubah lagi ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya sama seperti nomor sebelumnya tadi, kita bagi aja menggunakan pembagian pistol ya. Jadinya 20 dibagi dengan 3. Nah, ini yang mendekati berapa? Kali 6 ya, 6 kali 3 18. Kalau kali 7 itu 21. Kemudian kita kurangkan, 20 kurang 18 itu 2. Nah, ini udah nggak bisa dibagikan lagi. Karena sisanya itu lebih kecil daripada yang pembaginya. Sama seperti soal di atas tadi, hasilnya itu menjadi bilangan pokoknya. Kemudian untuk pembilangnya atau yang di atas ini adalah sisanya. Dan untuk penyebutnya sama ya, itu tetap 3. Jadi jawabannya ada di opsi yang B. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Untuk nomor 9 ini sepertinya nggak perlu hitung-hitung, cuman perlu pemahaman saja. Perhatikan gambar di bawah ini, yang ditandai dengan huruf R disebut. Nah, kalau kita lihat di situ ada huruf D dan ada juga huruf R. Kita gambar aja ya, biar mudah. Untuk yang panjang ini dibilang huruf D. Kemudian ada lagi dia yang cuman setengah dari D ini disebut huruf R. Nah, katanya yang ditanya R ini apa? Sementara R di sini setengah dari D kan. Untuk D sendiri itu disebut dengan diameter. Nah, diameter ini adalah titik dari ujung lingkaran ke ujungnya lagi. Jadi misalnya di sini ada lingkaran, nah kita garis dari sini ke sini itu disebut diameter. Dengan catatan dia harus melewati titik pusat. Nah, itu disebut dengan diameter. Nah, setengah dari diameter ini disebut dengan jari-jari. Jadi udah terjawab ya, bahwa yang ditandai dengan titik R itu adalah jari-jari. Jawabannya ada di opsi yang B. Oke, kita masuk ke nomor terakhir di bagian kedua ini. Hitunglah luas daerah berikut. Kita gambarkan aja ya. Gambarnya juga nggak terlalu susah. Nah, ini dia. Panjang di sini katanya 14 cm. Ini kalau kita lihat sebenarnya ini adalah lingkaran. Nah, kalau kita gambarkan lingkaran, terus kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, sama ya. Bedanya dengan gambar yang ini. Kalau yang ini dia hilang di bagian sininya. Nah, yang ini hilang. Awalnya lingkaran ini dia 4 per 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Kita tulis di atas. Kemudian 1, 2, 3, 4 kita tulis di bawah. Jadi dia ini 4 per 4 bagian. Nah, sedangkan pada soal ini dia hilang. Hilang berapa? Kita hitung di sini. Hilang 1 ya. Jadi
ini nggak dihitung lagi, sisanya 1, 2, 3. 3 per berapa? Seluruh lingkaran itu jumlahnya 4 ya di gambar ini. Jadi ini merupakan gambar 3/4 lingkaran. Yang hilang itu berapa? Yang hilang itu 1/4. Kalau nggak percaya, kita kurangin aja nih. 4/4 dikurang dengan 1/4 itu adalah 3/4. Jadi ini 3/4 lingkaran. Kalau satu lingkaran kan rumus luasnya itu pi r kuadrat. Ini sebenarnya ada angka satunya ya. 1 dikali dengan pi r kuadrat. Nah, tapi karena ini 3/4 lingkaran, angka satunya kita tukar ya. 1 ini berlaku untuk satu lingkaran. Sementara gambar kita 3/4. Kita tukar aja. 3/4 dikali dengan pi r kuadrat. Nah, untuk pi sendiri ini kan ada 2. Ada 3,14 sama 22/7. Kita pakai 3,14. Kalau jari-jari atau diameternya itu nggak bisa dibagi dengan 7. Tapi karena di sini 14 bisa dibagi dengan 7, kita pakai 22/7 dikali dengan jari-jarinya ya, 14, kemudian dikali dengan 3/4. Nah, 14 dibagi 7 itu 2. 2 dikali 22 itu 44 dikali dengan 14 dikali lagi dengan 3/4. 44 ini bisa dibagi dengan 4 ya, hasilnya 11. 3 kali 11 itu 33 dikali dengan 14, hasilnya berapa? Ayo, hasilnya adalah 462 cm kuadrat, ada di opsi yang B. Oke, untuk bagian kedua sampai di sini dulu. Sampai jumpa di bagian ketiga. Habis ini jangan keluar karena ada video menarik buat kamu. Jangan lupa di like dan di subscribe. Aku ucapkan terima kasih.